Oke, mari kita masuk ke kisah nyata. Salah satu perang terbesar di Nusantara melawan penjajah Belanda. Pangeran Diponegoro adalah putra Sultan Hamengkubuwono III dari Kesultanan Yogyakarta. Ia dikenal religius, dekat dengan rakyat, dan sangat menentang campur tangan Belanda dalam urusan keraton. Penyebab utama perang penindasan rakyat lewat pajak yang berat, campur tangan Belanda di Istana Yogyakarta, yang dianggap merusak adat dan tata pemerintahan, dan kasus pribadi ketika tanah milik Diponegoro di Tegalrejo dipasang patok jalan oleh Belanda. Hal ini dianggap penghinaan besar. 20 Juli tahun 1825, pasukan Diponegoro mengangkat senjata. Markas utamanya di Tegalrejo, lalu pindah ke pedalaman setelah diserbu Belanda. Perang ini tidak biasa. Diponegoro tidak hanya mengandalkan prajurit keraton, tapi juga rakyat desa, petani, santri, hingga ulama. Strategi perang gerilya digunakan. Menyerang mendadak, sabotase, logistik, lalu menghilang di hutan atau pegunungan. Dukungan rakyat membuat perang meluas ke Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, menjadi perang terbesar di Jawa. Belanda sangat kewalahan karena biaya perang membengkak luar biasa. Mereka kehilangan lebih dari 15.000 serdadu. Sementara puluhan ribu rakyat juga gugur. Namun, perlahan kekuatan Diponegoro melemah karena persenjataan kalah jauh. Beberapa pengikut mulai lelah dan menyerah. Belanda mengundang Diponegoro ke Magelang untuk berunding. Namun, itu hanyalah siasat. Diponegoro ditangkap saat perundingan. Ia dibuang ke Manado, lalu ke Makassar. Di sana ia wafat pada tahun ke-1855. Dampak perang Diponegoro membuat Belanda bangkrut hampir separuh APBN-nya kala itu. Belanda sadar, perlawanan rakyat bisa sangat berbahaya jika dipimpin tokoh karismatik. Diponegoro dikenang sebagai pahlawan nasional yang berjuang dengan iman, kecerdikan, dan keberanian.